Demi kepuasan hidup yang semata-mata ingin dipuji-puji. Banyak harta berlimpah. Ingin hidup kaya dengan cara cepat tanpa bekerja keras, sehingga dengan cara apapun dilakukan. Salah satunya dengan cara mencari pesugihan tuyul. Berikut adalah cerita panjang tentang ciri-ciri orang yang memelihara tuyul, dibalut dalam alur fiksi misteri desa dan realitas sosial. Rahasia di balik rumah tua. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, terletak di antara ladang padi dan hutan bambu yang lebat, terdapat sebuah rumah tua yang selalu menjadi bahan pembicaraan warga. Rumah itu milik Pak Salim, seorang pria paruh baya yang hidup sendiri, tanpa keluarga dan tanpa banyak bersosialisasi. Yang membuat warga heran adalah satu hal, Pak Salim tidak pernah terlihat bekerja, tapi hidupnya sangat berkecukupan. Setiap hari, ia membeli beras puluhan karung, membangun rumahnya dengan bahan mahal, dan memiliki motor serta mobil yang tak pernah kotor. Namun anehnya, tak seorang pun pernah melihatnya pergi ke ladang, berdagang, atau bekerja sebagaimana orang desa lainnya, tapi itu bukan satu-satunya kejanggalan. Ciri-ciri aneh mulai terlihat, orang-orang mulai curiga. Beberapa warga memperhatikan hal-hal ganjil yang tampak di sekitar rumah Pak Salim. Pertama, banyak anak kecil yang tak dikenal. Beberapa malam, warga yang pulang dari ronda malam mengaku melihat bayangan anak kecil bertelanjang dada berlarian di sekitar rumah Pak Salim. Tapi ketika dikejar, bayangan itu menghilang begitu saja. Padahal, tak ada anak kecil yang tinggal di rumah itu. Kedua, sering menabur biji-bijian. Seorang ibu yang hendak lewat depan rumah Pak Salim pagi hari melihat beliau sedang menaburkan biji-bijian seperti beras, jagung, dan kacang hijau di depan pintu rumah. Katanya, itu untuk penghuni kecil agar tidak rewel dan tetap setia bekerja. Ketiga, tidak pernah salat Jumat. Pak Salim tak pernah terlihat salat Jumat di masjid desa. Saat ditanya, ia selalu beralasan sedang sakit atau sibuk. Padahal tubuhnya selalu sehat dan bugar. Beberapa orang tua bilang, tuyul tak boleh dekat tempat ibadah dan pemiliknya sering menghindari tempat suci. Keempat, uang warga sering hilang. Warga yang menyimpan uang tunai di rumah mulai mengeluh. Entah kenapa, uang simpanan mereka sering berkurang, padahal tak ada yang mencurinya. Bahkan ada yang bilang, kalau uangmu berkurang tanpa jejak, tandanya ada tuyul yang datang. Kelima, menyendiri dan tertutup. Pak Salim sangat tertutup, ia tak pernah mengundang orang ke rumahnya. Bahkan saat lebaran, jendela rumahnya selalu tertutup, tirai digantung hingga ke lantai. Warga pun percaya, ia menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Dukun desa bicara. Suatu malam, seorang dukun tua yang bijak bernama Mbah Joyo dipanggil warga. Ia duduk di pendopo dan berkata, tuyul itu makhluk halus dari golongan jin. Ia bisa dipelihara oleh manusia serakah, demi kekayaan cepat, tanda-tandanya jelas. Uang datang tanpa usaha, perilaku tertutup, dan sering berinteraksi dengan benda-benda mistis seperti kendi, sesajen, atau boneka kecil. Mbah Joyo menambahkan, mereka yang memelihara tuyul hidup dalam kegelisahan, karena setiap harta yang mereka dapatkan adalah hasil mencuri, dan akan ada balasannya kelak. Akhir cerita. Beberapa bulan kemudian, Pak Salim tiba-tiba sakit keras. Tak ada yang menjaganya, rumahnya menjadi sunyi. Warga mendapati pintu rumahnya terbuka dan di dalamnya ditemukan banyak boneka kecil hitam berlumur minyak, kendi berisi darah ayam, dan tumpukan uang lusuh. Sejak saat itu, rumah Pak Salim dibiarkan kosong. Tapi setiap malam, warga masih sering mendengar suara tawa kecil, seperti anak-anak bermain, tapi tak ada siapapun di sana.